belum sempurna ibadah kalau tidak mengenal Allah. Tapi tanpa lunak makna yang sebenarnya, orang yang tidak mengenal Allah ibadahnya batal. Apa sebabnya batal ibadahnya? Apa kata Rasulullah? Man sholat sholatan wa illam ta'murhu bil ma'ruf wa lam tan'ahu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa bu'da. Siapa yang mendirikan sholat, lalu sholat yang dia dirikan itu tidak mampu mengajak dirinya kepada hal yang ma'ruf, tidak mampu membawa dirinya kepada kebaikan, dan tidak mampu pula sholatnya mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, lam yazdad minallah illa bu'da. Maka sesungguhnya sholat yang dia kerjakan itu bukan bertambah dekat kepada Allah, semakin jauh daripada Tuhannya. Ini maknanya Bapak Ibu. Secara syariat, sholatnya mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Adakah orang berbuat keji dan munkar ketika dia mendirikan sholat secara ilmu syariat? Enggak pernah ada. Mana mungkin ada orang menyolong, ya, ketika dia sedang mendirikan sholat. Berarti secara ilmu syariat, sholat yang dia dirikan itu pada saat dia mendirikan sholatnya mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tidak mungkin dia mencuri, tidak mungkin dia berbuat zina, tidak mungkin dia merampok secara ilmu syariat. Tapi apakah sholat yang dia kerjakan itu, ya, akan berbuat keji dan munkar, akan merampok hak Allah secara makna hakikat? Maksud Ustaz, secara makna hakikat, apakah orang yang sholat itu berkemungkinanlah dia mencuri hak Allah, merampok hak Allah, berbuat keji dan munkar? Berkemungkinan besar. Secara makna hakikat, orang yang berbuat sholat, dia akan merampok hak Allah, dia akan mencuri hak Allah kalau dia tidak mengenal hakikat diri yang sebenar-benarnya. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, maksud daripada hadis ini, jangan nanti Bapak Ibu salah pula memahaminya. Secara syariat memang sholatnya mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, ya. Tetapi secara makna hakikat, sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar disebabkan ketika dia sholat, dia merasa dirinya yang sholat itu. Dia merasa dirinya lah yang berdiri itu. Dia merasa dirinya lah yang takbir. Dia yang ruku, dia yang sujud, dia i'tidal. Padahal Allah mengatakan, ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang Muhammad yang mengatakan engkau yang sholat, yang berdiri, yang ruku, iktidal, sujud dan duduk. Ana rabbaka usolli. Akulah Rabbmu yang berdiri itu. Akulah Rabbmu yang ruku, sujud dan duduk itu. Maka ketika seseorang mendirikan sholat, lalu dia merasa dirinya yang sholat, yang berdiri, dia merasa dirinya yang ruku dan sujud serta duduk, maka sholat yang dia dirikan ketika merasa itu tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika itu bukan bertambah dekat sholat yang dia dirikan kepada Allah, makin bertambah jauh Bapak Ibu dirinya dengan Tuhan. Ini yang dikatakan Nabi, seburuk-buruknya orang mencuri adalah orang mencuri di dalam sholatnya. Itulah maksudnya.
Seburuk-buruk pencuri adalah pencuri di dalam sholatnya. Kapan dia mencuri di dalam sholatnya? Ketika dia merasalah dirinya yang berdiri, rukuk, sujud, dan duduk itu. Dia memandang dirinya masih wujud. Dia memandang dirinya bersifat. Padahal dirinya sejak dahulu, sekarang, dan yang akan datang tidak pernah wujud dan tidak pernah bersifat. Itu maksud yang sebenarnya Bapak Ibu. Makanya pantaslah orang yang mengaku-ngaku dirinya wujud dan bersifat, dikatakan Allah diri itu adalah najis. Itu yang disebut namanya musyrik. Jadi musyrik itu jangan Bapak Ibu pahami sebatas menyembah selain Allah, sekedar meminta sesuatu selain Allah. Akan tetapi syirik yang sebenarnya secara makna hakikat itu apabila masih ada wujudnya, apabila ada wujud yang lain yang memandang, yang mendengar, yang berkata, yang mengetahui, yang berkuasa, berkehendak dan hidup, yang berdiri, yang berjalan selain daripada Allah, itulah yang katakan syirik. Kalau kita mengatakan kita ini yang melihat, Allah melihat, kita mengatakan pula diri kita melihat. Kita mengatakan kita mendengar, Allah adalah mendengar. Lalu kita pula mengatakan kita mendengar. Allah hidup, lalu kita mengatakan pula kita hidup. Itu yang syirik itu. Kenapa? Telah ada dua wujud di situ. Padahal dikatakan dalam bahasa kaji untuk memurnikan akan keesaan Allah. Apabila bertemu dua wujud mesti mati salah satu. Apabila bertemu dua wujud mesti mengalah salah satu. Sebab kalau ada dua wujud berarti sudah ada dua Tuhan di situ. Padahal Allah mengatakan dirinya itu adalah ahad, dirinya itu wahdatul wujud. Dialah yang mengatakan dirinya yang fitrah, diri yang suci itu. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Inilah maksudnya. Maka kenalilah sejati diri kita. Kenalilah seakmal diri kita. Siapa sudah mengenali sejati dirinya dan seakmal dirinya, tiada lain adalah Allah. Maka itulah yang katakan diri yang fitrah itu dunia akhiratnya Bapak Ibu. Itu yang bersih itu. Itu yang lepas daripada dosa. Itu yang lepas daripada kesyirikan. Dia yang selamat Bapak Ibu. Maka perlu kita belajar tauhid. Bukan sekadar perlu, wajib kita belajar tauhid. Kalau ada hukum taklifi, kata Ustaz, di atas wajib, maka di atas wajib itulah hukumnya belajar ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat itu yang sebenar-benarnya. Supaya kita tidak ada lagi keakuan diri kita yang merasa diri kita itu ada. Disitulah rahasianya Bapak Ibu. Yang dikatakan iman yang kamil, iman yang sempurna. Iman yang kamil dan iman yang sempurna itu letakkan Allah di atas segala-galanya. Sehingga tidak lagi terpandang suatu peristiwa dan kejadian pada diri dan di luar diri. Maka nyatalah fiilnya Allah semata-mata yang wujud dan nyata pada alam ini. Dan sempurna pada diri kita ini. Apa kata Allah? Kul kullu min indillah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Katakanlah kullu min indillah, tiap-tiap segala sesuatu semuanya itu dari sisi Allah. Wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu zahir dan batin, Allah yang ciptakan itu. Wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kamu perbuat. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Ma indakum yanfadu wa ma indallah baqi. Apa yang di sisimu itu adalah hapus binasa, gak pernah ada. Wa ma indallah, dan apa yang di sisi Allah itu yang bako, itu yang sebenar-benarnya. Kalau Allah yang bako, Allah yang wujud, Allah yang ada, awal akhir zahir dan batin, maka segala yang ada dan segala yang wujud, itulah kenyataan nyatanya akan diri Allah itu yang sesungguhnya. Kalau masih terpandang wujud yang lain pada segala yang nyata, berarti ada dua Tuhan di situ. Belum mengesahkan Allah, belum memurnikan Allah itu Bapak Ibu. Padahal Allah mengatakan wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Nah, coba kita pahami ini. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Nah, wal awalu. Nah, apa maknanya tuh Ibu? Dia yang awal. Apa maksudnya? Hah? Dia yang awal. Apa maksudnya tuh? Apakah ada yang mengawali Allah? Tidak. Kalau tidak ada yang mengawali Allah, lalu apa makna wal awalu? Iya, awalnya tidak ada permulaannya. Itu maksudnya. Awalnya tidak ada ujungnya. Yang kedua, wal akhiru. Apa artinya? Dia yang akhir. Apakah Allah itu ada kesudahannya? Kalau Allah tidak. Wazahiru. Apa artinya? Dia yang zahir. Apa maksudnya dia yang zahir dan yang nyata tuh? Apakah Allah berbentuk dan berupa? Tidak. Kalau Allah tidak berbentuk dan tidak berupa, lalu apa makna zahir itu? Allah berbentuk dan berupa? Tidak. Kalau tidak berbentuk dan tidak berupa, apa maknanya Allah itu zahir? Halo? Apa Bardi? Dia nyata tidak berbentuk dan berupa. Kalau ada yang berbentuk dan berupa, bukan dia. Padahal dia cuma yang ada semata-mata. Itulah bingung aku. Orang lihat. Nih lihat satu-satu, mana nih? Mana orang ini? Dia yang zahir. Apa maksudnya tadi Pak? Artinya tadi apa tuh yang zahir? Artinya apa zahir? Nyata. Apa maksudnya dia yang zahir itu? Yang zahir hanya dia. Berarti dia berbentuk dan berupa? Tidak. Kalau tidak berbentuk dan tidak berupa, lalu siapa yang berbentuk dan berupa itu? Akhirnya udah berarti Allah itu berbentuk dan berupa tuh. Tidak juga. Itulah masalahnya. Lihat, ini masalah Ustaz nih. Ya, jadi orang-orang yang diberi Allah anugerah pemahaman, dia nggak bisa menghantarkan itu. Ya. Wazahiru. Dialah yang zahir. Artinya, dialah yang nyata.
Maknanya, dia yang sudah nyata itu nyata pada segala bentuk dan rupa. Pertanyaannya, kalaulah Allah itu nyata pada segala bentuk dan rupa, sedangkan di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan dirinya laisa kamislihi syai'un mukhalafatul lil hawadis. Dia tidak pernah serupa dengan sesuatu. Memang benar ayat itu. Dia tidak pernah serupa dengan sesuatu. Tapi ingat Bapak Ibu, karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada semata-mata, tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Itu maknanya dia zahir, dia wujud pada segala yang nyata dalam bentuk rupa yang berbeda. Walaupun segala bentuk rupa yang berbeda itu tidak ada nyatanya wujud dirinya tuh, itulah nyatanya bentuk rupanya sendiri. Bahasa mudanya, walaupun Allah tidak berbentuk dan tidak berupa, namun segala bentuk dan rupa itulah nyatanya akan rupa dirinya yang sebenar-benarnya. Itulah yang dikatakan ainullah. Kalau ada bentuk rupa yang lain selain diri Allah, berarti telah ada dua Tuhan, telah ada dua wujud. Maka yang dikatakan yang zahir itu adalah nyata. Yang dikatakan zahir ini, lihat memahaminya. Zahir ini maknanya nyata. Zahir itu maknanya terang. Zahir itu maknanya jelas. Zahir itu maknanya wujud. Maka segala yang nyata, segala yang terang, seterang jelas, segala yang wujud, itulah sebenar-benarnya kezuhiran nyatanya akan rupa dirinya. Ini wujud nih, ini rupa, berbentuk dan berupa anak nih. Kalau ini adalah wujud berbentuk dan berupa, maka inilah kenyataan nyatanya wujud rupa Allah itu, karena dialah yang zuhir semata-mata. Namun kalau Bapak Ibu sudah paham, kalau dia yang wujudnya nyata pada segala bentuk dan rupa, kalau Bapak Ibu sudah paham, maka cukup diam, jangan dijelaskan. Kalau dijelaskan, lain yang ditunjuk, lain pula yang disebut. Contoh, ini contoh nih. Ya. Kalaulah ini wujud, zuhir dan nyata, segala yang wujud, yang nyata dan yang zahir itulah nyatanya Allah. Ya. Maka jangan ditunjuk, jangan pula dijelas-jelaskan lagi. Kalau ditunjuk dan dijelas-jelaskan, ya, maka lain yang disebut, lain pula yang ditunjuk. Ini nyatanya Allah, ditunjuk ini yang nyatanya Allah nih. Bukan. Ini apa nih? Mikrofon nih. Makanya kalau dijelaskan, maka disebut mikrofon. Padahal kita mengatakan segala yang wujud dan yang nyata adalah Allah. Segala yang ditunjuk, mikrofon. Maka cukup Bapak Ibu, diam saja. Sadari saja. Ya. Jangan diterangkan dan jangan dijelaskan lagi kalau sudah paham. Bahwa segala yang wujud dan segala yang nyata, itulah nyatanya wujud Allah. Jangan ditunjuk, jangan dijelaskan. Itulah yang dikatakan Rasul, man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, kedua lidahnya itu. Diam lagi. Jangan dijelaskan juga. Contoh yang realnya. Kita sekarang duduk di mana nih? Di aula. Sekarang Ustaz mau nanya sama Ibu Atta ya. Ibu Atta. Ibu Apta jelaskan sama Ustaz, mana yang aula itu Bu Apta? Ini semuanya termasuk bapak-bapak nih. Tujuh loteng, iya, dinding lampu ya. Ustaz bertanya sama ibu, mana yang aula itu? Lalu ibu tunjuk segala-galanya. Atap seng, kasau, dinding.
Tunjuklah bapak-bapak itu. Makanya sulit bagi Ibu Apta untuk menjelaskan sesuatu yang sudah dipahami. Sulit bagi Ibu Apta untuk menerangkan kepada Ustadz kalau Ibu Apta sudah paham mana Allah itu. Sebab kalau Ibu terangkan Allah kepada Ustadz, maka yang Ustadz minta adalah Allah, yang Ibu tunjuk adalah loteng, dinding, tiang, pas Daniel pula di situ. Makanya kalau ingin tahu Ustadz namanya Allah, ya Ustadz keluar kita dari pintu ini, baru nampak Allah itu. Maksudnya, kalau Bapak Ibu sudah kenal namanya Allah, jangan diterangkan juga lagi, jangan dijelaskan juga lagi. Kalau Bapak Ibu terangkan juga Allah, padahal Bapak Ibu udah kenal dengan Allah, diterangkan juga dengan Ustadz, yang Ustadz minta Allah, yang Bapak Ibu tunjuk, yang lain pula tunjuk ngomong. Ini dadaku, ini tanganku. Masa ini dibilang, ini tangan nih? Hah? Kalau ingin tahu juga Ustadz yang Allah yang mana, keluar Ustadz dari diri Ustadz. Berarti mati, berhenti dah Ustaz jadi orang. Jangan jadi orang nilai. Inilah yang dikatakan oleh Rasul. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Tidak akan pernah bisa kamu berjumpa Tuhan. Tak akan pernah bisa kamu itu bertatap wajah dengan Tuhan. Sehingga kamu benar-benar mati. Jadi orang yang matilah yang bisa melihat Tuhan itu. Inilah yang dikatakan oleh Rasul. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Tidak akan pernah bisa kamu berjumpa Tuhan. Tak akan pernah bisa kamu itu bertatap wajah dengan Tuhan. Sehingga kamu benar-benar mati. Jadi orang yang matilah yang bisa melihat Tuhan itu. Ini pesan Nabi, mutu qabla antamu. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Keluar kamu dari dirimu. Mana yang diri itu? Itu yang katakan nafsu, ego, anania, keakuan, harga diri. Rupanya yang menghijab kita untuk bisa berliku dengan Allah adalah keakuan diri. Adalah harga diri. Kalau Bapak Ibu masih punya harga diri, maka selama Bapak Ibu punya harga diri, selama itu pula Bapak Ibu tidak akan pernah mengenalkan Allah itu. Buang harga diri itu. Keluar kita dari diri kita. Jangan merasa ujub, jangan merasa bersifat. Kalau kita tidak lagi merasa ujub dan bersifat, itu artinya diri kita telah mati. Kalau diri kita mati, siapa yang hidup? Yang hidup itu Allah. Kalau Allah yang hidup, maka segala yang wujud dan yang nyata, itulah wujud nyatanya Allah yang maha hidup, itu yang sesungguhnya. Namun kalau udah paham Bapak Ibu, kala di sana, lalu tidak boleh lagi kita bercerita tentang makrifat Ustaz. Boleh. Sebab Ustaz selalu bercerita makrifat. Kan boleh. Walaupun Ustaz bercerita makrifat, tapi makna sebenarnya Ustaz ingin menghantarkan kepada Bapak Ibu ya dengan bahasa yang berbeda, namun bahasa yang berbeda itu tujuannya untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada Bapak Ibu. Hanya Allah saja yang wujud dan yang ada. Maka disitulah ketika Ustaz bercerita tentang Allah, Allah mensifati, ya Ustaz mensifati akan Allah itu. Itulah maknanya Allah itu sifat namun tiada bersifat. Dia dikatakan sifat namun tiada bersifat karena kita menjelaskannya. Kalau sudah dijelaskan dia sudah bersifat dia. Lalu bagaimana Allah itu tidak bersifat? Jangan dijelaskan, jangan diterangkan. Anu selah. Yang selah diam pakot uskut diam. Kalau Bapak Ibu tidak menerangkannya,
Bapak Ibu tidak menjelaskannya lagi, diam saja, maka dia tidak bersifat. Tapi mungkinkah Bapak Ibu bisa menerangkan ilmu makrifat ini kepada anak, kepada suami, kepada bini, kepada teman dan sahabat, kalau Bapak Ibu tidak bercerita, tidak berkata? Bisa. Nah, tujuan Ustadz ingin menyampaikan ilmu makrifat kepada Bapak Ibu, tapi Ustadz diam saja. Paham tidak Bapak Ibu itu? Tidak. Bagaimana supaya Bapak Ibu paham? Maka Ustadz berkata. Ketika Ustadz berkata menjelaskan itu, Ustadz menerangkan Allah itu sudah bersifat dia. Walaupun sudah bersifat, namun hakikatnya dia tiadalah bersifat. Inilah yang diambil dengan rasa apa yang disampaikan oleh ulama khasab itu. Ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal i'tibar. Apa yang keluar dari lisan ini hanya menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Maka bacalah ya alam ya pada diri ini. Bacalah diri di dalam diri. Di dalam diri ada dalam diri ada rahasia diri. Itu maksudnya lenyapkan sekalian alam dan hapuskan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau sudah lenyap sekalian alam dan di dalam pandangan hati, maka nyatakanlah Allah lah yang wujud pada sekalian alam dan Allah lah yang wujud pada sekalian diri. Bahwa sekalian alam dan diri itulah nyatanya wujudullah itu. Nah, disinilah para ulama memberikan kemudahan-kemudahan cara memandang Allah pada segala yang wujud ini. Apa kata mereka? Pandang dengan mata zahir, lalu pandang pula dengan mata basyirah. Apa maksudnya? Pandang dengan mata zahir, lalu tanggapi dengan mata basyirah. Ketika Bapak Ibu memandang dengan mata zahir, maka yang terpandang adalah makhluk. Ya? Pandangan zahir nampak makhluk. Pandangan zahir nampak sesuatu. Pandangan zahir nampak alam. Tapi pandangan batin, pandangan basirah tampak Allahnya yang telah wujud dan nyata pada alam, pada sesuatu. Itu artinya pandanglah Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang terpandang alam, sesuatu, ayah, ibu, anak, cucu, menantu. Tapi lihatlah Allahnya apa yang dipandang oleh mata. Ketika mata memandang dan melihat sesuatu, melihat alam, maka hakikatnya yang dipandang itu adalah Allah yang telah wujud dan nyata pada alam, pada sesuatu. Inilah yang dikatakan Subhanalladzi khalaqal asya' wa huwa ainuhu. Maha suci Allah yang menciptakan sesuatu, padahal dialah yang wujud dan nyata pada sesuatu itu. Jadi secara pandangan zahir tampak sesuatu, secara pandangan batin tampak Allahnya. Makna kiasnya, sebenar-benarnya kalau Allah yang wujud dan yang ada, yang menjadikan sesuatu itulah yang jadi sesuatu. Yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan Nur Muhammad itu yang jadi Nur Muhammad. Yang menjadikan sekalian diri itu yang jadi diri. Siapa yang menjadikan alam, insan, Nur Muhammad? Siapa? Allah. Allah lah sebenar-benarnya yang berganti bentuk dan nama sebagai insan, sebagai alam, sebagai Nur Muhammad, dan sebagai diri. Jadi sifatnya boleh banyak, bentuknya boleh banyak, rupanya boleh banyak, tapi wujud dirinya satu jua itu. Contoh, Ustadz berdiri di sini.
Kemudian Ustadz geser ke sini. Pertanyaannya, samakah orangnya yang berdiri di sini dengan berdiri di sini? Sama. Inilah yang dikatakan berpindah tempat tegak aja. Berpindah tempat duduk saja. Padahal yang berpindah tempat tegak dan tempat duduk itu orangnya satu jua itu. Ustadz pakai kopiah, pakai batik, pergi ke masjid, pegang spidol, lalu menerangkan. Lalu apa kata Bapak Ibu? Assalamualaikum Ustadz. Besok pagi Ustadz pakai sepatu, pakai baju PDH, letak pulpen di sini, bawa tas. Apa kata Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak Guru. Pulang sekolah, ya, pakai motor tegak disimpang, pakai kacamata PL, pakai rompi, pakai kopi. Apa kata Bapak Ibu? Assalamualaikum Mas Ojek. Hari Ahad, ya, Ustadz bungkus nasi, pakai topi pandan, pakai sepatu bot, bawa cangkul. Assalamualaikum Pak Petani. Ustadz, Pak Guru, Mas Ojek, Pak Petani itu apakah orangnya banyak atau orangnya satu? Satu saja orangnya. Yang banyak itu apanya? Hah? Apanya Pak? Sifat dan rupa fungsinya. Ya. Makanya rupanya banyak, bentuknya banyak, sifatnya banyak, tapi orang dirinya adalah seesa itu. Disitulah rahasianya Allah menjelaskan tentang dirinya. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Nih. Sesungguhnya dia itu meliputi sesuatu. Mana yang dikatakan sesuatu tadi Bapak Ibu? Mana yang dikatakan sesuatu? Ya, sesuatu yang nyata. Mana yang dikatakan sesuatu yang nyata tuh? Kalau tidak terlihat, tidak sesuatu. Sesuatu juga. Ya, Ustaz tanya sesuatu itu yang mana? Segala yang terlihat sesuatu. Kalau segala yang tidak terlihat